Para pemirsa, kalau Anda ingin menonton acara ini, tontonlah acara ini sampai selesai, sehingga Anda tidak gagal paham. Selamat sore, selamat berjumpa dalam acara kita hari ini. Bagaimana dan apa seorang aktor itu? Banyak orang mengatakan aktor. Kalau dia sudah bermain drama, atau bermain teater, atau bermain film. Padahal kalau yang seorang aktor, dia tidak hanya bisa bermain satu peran. Seorang aktor dapat bermain bermacam-macam peran. Dan itu kita tidak tahu peran apa yang dipegangnya kalau kita tidak melihat dia bermain. Seorang aktor, dia pekerjaannya adalah memainkan peran di dalam cerita yang dibuat oleh pengarang atau yang dibuat oleh penulis. Tentu saja dia bermain berdasarkan cerita tersebut. Untuk sampai kepada cerita tersebut baik, maka dia dipimpin oleh sang sutradara. Seorang aktor memiliki kekuatan di dalam memainkan atau menghidupkan peran yang diperintah oleh naskah. Ini seorang pemain lelaki yang namanya seorang aktor. Seorang aktor tidak hanya gampang disebut seorang aktor. Dia akan bermain beberapa macam peran. Dia akan bermain bermacam-macam tingkah laku manusia di dalam permainan keaktoran, di dalam main drama atau bermain teater di panggung. Kalau kita ingin menjadi seorang pemain teater atau film, kalau kebanyakan para pemirsa menjadi seorang aktor, dia aktor, padahal untuk mencapai kata aktor itu sangat panjang risikonya. Untuk menjadi seorang aktor, dia dapat memainkan seluruh peran yang diberikan kepadanya. Untuk dapat menggarap peran-peran tersebut, dia harus banyak berlatih. Berlatih seorang aktor. Bagaimana caranya dia berjalan, bagaimana caranya dia berbicara, bagaimana dia menghidupkan tangan. Menghidupkan tangan artinya gerak-gerak tangan harus pas dan tepat, seperti seorang pemain yang memanfaatkan tubuhnya, anggota tubuhnya untuk dapat wajar. Ini sangat penting sekali bagi seorang aktor yang ingin naik panggung lengkap dengan segala kemampuannya. Teater atau bermain drama yang selalu dikatakan bermain sebagai aktor, itu tidak hanya bermain baca naskah lalu orang menganggap aktor. Itu salah. Dia membutuhkan latihan yang lengkap. Latihan menjadi seorang aktor itu memang gampang susah. Gampangnya kena kalimatnya hanya untuk bermain. Padahal bermain teater tidak main-main. Dia betul-betul melakukan olah fisik. Olah fisik artinya bagi seorang aktor mengolah fisiknya lengkap dengan segala kemampuan fisik yang ada padanya. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tentu saja kalau dia berperan sebagai orang kaya,
persis seperti orang kaya yang ada pada dirinya. Inilah seorang aktor, tidak saja seorang yang ganas, tapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang peranan halus. Para pemirsa, banyak sekali para pemain kita bermainnya bentuknya hanya satu. Kenapa? Dia tidak menghidupkan naskah atau keaktorannya menjadi tingkah laku di dalam naskah tersebut. Saya ambil contoh, seorang kaya hari ini memberikan sumbangan kepada kaum miskin. Besoknya dia peranannya orang kaya juga. Seorang kaya, kebetulan orangnya sama, dia melakukan pekerjaan keaktoran itu, dia memarah-marahi orang yang meminta uang kepadanya. Nah, dua peran ini harus dapat dilakukan oleh seorang pemain untuk dapat membedakan A, B. Disinilah seorang aktor itu tidak hanya memainkan satu peran, tapi memainkan beberapa macam bentuk peran. Jadi, untuk dapat melakukan pekerjaan atau berlatih untuk seorang aktor, pertama, dia harus melihat keliling sekitar. Dia harus membiasakan diri melihat orang-orang. Dia harus membiasakan diri memperhatikan tingkah laku orang-orang. Ini dilakukan setiap saat. Dimanapun dia berada, dia selalu memperhatikan manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Dia harus melakukan orang-orang atau manusia-manusia yang bertingkah pola di depannya. Bukan berarti dia harus meniru, tapi dia dapat meniru tingkah laku orang tersebut untuk menjadi pemain yang baik di dalam peran yang diberikan kepadanya. Jadi, kalau kita ingin menjadi seorang aktor, harus giat dan kuat untuk berlatih. Berlatihnya tidak hanya sejam atau 2 jam. Setiap hari minimal 3 jam. Setiap hari. Pertama-tama yang harus dilakukannya adalah merilekskan fisiknya dulu. Meringankan tubuhnya. Dan memperhatikan seluruh tubuhnya. Bagaimana cara dia berbicara. Seorang aktor itu tidak hanya sekedar aktor-aktoran. Kalau ada naskah baru bermain, lantas jadi aktor. Tidak. Seorang aktor setiap saat dia memerankan peran yang diberikan kepadanya. Dan tanpa berpikir panjang, dia sudah harus betul-betul menjadi seorang aktor yang baik sebaik-baiknya. Itulah seorang aktor. Pertama kali dia harus melatih dirinya di dalam kehidupan berteater. Melatih diri pribadi, kita dengarkan musik pertama-tama. Kita dengar musik dengan sebaik-baiknya, lantas kita tafsirkan musik itu seperti apa. Lantas bagaimana musik itu? Kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan musik itu? Kalau kita belajar pertama, yang paling penting adalah belajar tentang musik klasik. Nah, dengan musik klasik kita
banyak sekali kekuatan yang ada di musik-musik klasik. Kalau untuk menggerak-gerakkan badan saja, itu cukup dengan asal musik saja, musik rock, musik anak-anak muda zaman sekarang, itu hanya untuk belajar menggerak-gerakkan badan. Ini untuk berlatih. Tapi kalau sudah masuk ke musik klasik, kita harus betul-betul menguasai seluruh isi musik tersebut. Detail, sekecil-kecilnya musik yang kita dengar, itu harus kita lakukan gerak semaksimal mungkin. Dengan demikian, seorang aktor menghidupkan dirinya melalui pendampingnya musik untuk dapat maju ke depan.